Selamat datang di Trading untuk semua, karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Dan teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana tradingnya minggu ini? Semoga profit ya. Dan teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena dalam waktu singkat, channel ini tumbuh ke angka 1000 subscriber, di mana cukup nggak nyangka juga karena videonya sebenarnya baru sedikit, tapi antusias dari teman-teman cukup banyak, sehingga dalam waktu singkat bisa tumbuh sampai belum besar sih, tapi sudah bisa tumbuh sampai ke angka 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang baru datang ke sini, saya ucapkan selamat datang. Ini adalah weekly outlook di mana saya mereview trading-trading saya yang udah saya lakukan di minggu ini dan juga membahas tentang pergerakan market di minggu depan untuk pair-pair yang major, yang banyak di-trade oleh teman-teman sekalian. Jadi, langsung aja kita masuk ke review trading saya di minggu ini. Oke, jadi lanjut aja kita masuk ke review trade saya di minggu ini. Jadi total di minggu ini saya berhasil profit di angka 3% seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sekarang. Jadi untuk trade-nya sendiri sih yang saya ambil, yang berhasil saya ambil ada satu trade, tapi di minggu ini cukup banyak trade yang nggak kejemput. Jadi saya kalau trade kadang market execution, kadang pending order, dan kebetulan di minggu ini saya pending order nih semuanya. Dan seperti contohnya di CAD CHF ini saya ada coba untuk sell. Oh, tapi yang ini enggak, karena ini spreadnya lagi tinggi jadi saya nggak ambil. Tapi kalaupun saya coba ambil pun sebenarnya ini nggak kejemput, tipis banget di sini. Tipis, jadi dia nggak kejemput tapi dia turun ke bawah. Di USD CHF saya juga coba ambil sell, tapi lagi-lagi ini terlihat seperti keambil trade-nya, tapi kalau di MT4 saya nggak keambil, jadi ke-skip lagi. Dan AUDJPY saya coba untuk ambil, tapi atau sepertinya ini nggak jadi deh, karena kalau nggak salah ini candle-nya candle news, jadi saya nggak ambil. Karena kalau candle news biasanya harga akan main-main di sini biasanya, jadi saya nggak ambil. Nah, trade yang saya ambil adalah di CAD JPY di 4 hour seperti biasa. Jadi gimana saya ngambil trade ini? Jadi simple aja yang udah selama ini saya jelaskan ke teman-teman. Jadi memang kan kita bisa lihat di sini kan market sedang turun. Market gerakannya turun. Lalu ini adalah high dan low terakhir yang tercipta di market. Lalu dia pullback ke sini, ke 50% dari trading range yang ada. Dan dia membreak si kedua buah EMA di sini. Saya pakai EMA 8 dan EMA 21. Lalu saya ya udah ambil pending order di 50% dari signal candle maksudnya. Dan ini terjadi hari Kamis sampai dengan hari Jumat, yang mana sebenarnya kalau misalkan saya ambil 2R, 1/2 risk reward ratio, sebenarnya bisa TP. Malah bisa sampai 2,5R sebenarnya. Tapi karena ini hari Jumat, biasa saya hari Jumat itu udah nggak trade. Cuma karena dari hari Senin sampai Kamis trade-nya itu nggak kejemput semua, saya coba ambil trade hari Jumat, dan ketika sudah Jumat siang, waktu saya, ini hanya sekitar 1, sekian R, itu saya 1,5 R kayaknya deh. Ya udah, saya tutup aja trade-nya, lalu saya menjalani hari seperti biasa aja. Jadi saya udah satu trade aja yang aktif di minggu ini, dan cukup oke, dapat 3%, walaupun harusnya kalau trade-trade lain ini keambil harusnya bisa lebih. Tapi ya udah, mau bilang apa, market juga ngasihnya segitu. Jadi oke, cukup 3% untuk saya minggu ini, dan kita langsung masuk ke pembahasan market di minggu depan. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan market untuk di minggu depan. Jadi
komposisi pair apa aja yang saya bahas mulai minggu ini agak sedikit saya ubah. Kenapa? Karena setelah melihat statistik video saya yang udah, saya lihat teman-teman sukanya pada nonton pair apa sih. Setelah saya lihat seperti itu, ternyata ada beberapa pair yang memang jarang ditradingkan sama teman-teman. Jadi saya coba hapus dari list, tapi sebaliknya ada requestan dari teman-teman cukup banyak yang request untuk saya bahas gold, XAU USD. Saya sendiri nggak trading untuk di XAU USD, tapi karena banyak request untuk dilihat bagaimana pergerakannya, saya coba masukkan ke market outlook di minggu ini, mulai minggu ini. Jadi tenang teman-teman, akan saya coba bahas untuk di mulai minggu ini sampai dengan seterusnya. Dan untuk market outlook, weekly outlook di minggu ini saya coba masuk dari AUD USD seperti biasa. Jadi kalau di daily kita lihat AUD USD sedang ngapain nih? Kita bisa lihat di sini AUD USD naik. Dia naik membentuk higher low dan higher high. Tapi kita bisa lihat dia melakukan gerakan turun. Dan di titik ini dia membreak external structure terakhir yang terjadi di market. Untuk external structure itu apa? Teman-teman bisa nonton video saya tentang market structure versi trading untuk semua, yang mungkin nanti di layar teman-teman sekarang bisa ngelihat linknya. Dan kalau kita balik lagi ke materi, saya coba ulang. Di sini adalah external structure terakhir yang dibentuk oleh market. Dan setelah dia naik, dia membreak struktur yang ini. Dia break struktur di sini. Tapi yang terjadi apa? Dia pullback. Jadi market setelah membreak struktur memang harus pullback. Tapi kalau kita lihat di sini nggak ada pergerakan naik ke atas, melainkan dia terus ke bawah sampai dia secara cukup clean nge-break struktur yang ini. Lalu kemudian apa yang sedang market lakukan? Setelah dia nge-break struktur yang ini dan membentuk yang namanya internal structure. Kenapa ini disebut internal structure? Karena dia adalah struktur yang kecil yang terjadi di struktur yang utama, yaitu external structure-nya. Jadi setelah dia nge-break struktur di daily, lalu dia membentuk trading range yang baru, dia mulai melakukan yang namanya pullback ke 50% dari trading range yang ada. Nah, kalau udah begini, kita udah ketemu trading range yang di daily, kita coba turun ke H4. Jadi kita bisa lihat, sebentar saya coba hapus dulu. Kita bisa lihat di daily, dia strukturnya sedang turun. Tapi di H4, strukturnya kita lihat sedang naik karena dia membentuk higher low, karena higher high, karena high yang ini lebih tinggi dari high yang ini. Dia membentuk higher low, dia higher high lagi, higher low, higher high. Dan ternyata dia sudah membentuk lower low nih. Dia sudah membreak struktur di sini. Jadi kita bisa lihat di daily dan di H4 sama-sama turun. Kita bisa lihat strukturnya turun di H4. Jadi apa yang kita bisa expect di AUD USD di minggu depan? Karena daily dan H4 sama-sama udah turun, jadi gerakan market sudah sejalan. Jadi buat saya di minggu depan, AUD USD, kita sudah ketemu trading range-nya baik di daily maupun di H4. Jadi saya akan expect dia untuk naik sedikit ke sini, ke jemput 50% dari trading range yang ada, untuk kemudian dia turun lebih jauh, paling tidak ke sini, ke
low terakhir yang tercipta baik di H4 maupun di daily. Jadi kita lihat gimana perkembangannya di minggu depan untuk AUD USD. Oke, next kita punya Euro USD. Jadi di minggu lalu saya ada bilang di Euro USD dia sedang naik karena apa? Karena dia membentuk trading range yang ada di sini nih. Dia baru nge-break struktur yang ini dan sedang membentuk higher high. Dan ini markingan dari minggu lalu masih ada, belum saya hapus. Jadi di minggu lalu kalau nggak salah saya ada bilang skenario-nya yaitu setelah dia pullback ke paling tidak 50%, lalu dia mungkin akan melakukan gerakan yang impulsif lagi ke atas untuk meneruskan gerakan yang di daily. Dan kita bisa lihat di sini setelah dia membreak struktur lalu dia turun untuk pullback di daily, Euro USD mulai melakukan gerakan ke atas lagi nih. Di sini dia membentuk equal low karena low yang ini tidak bisa menembus yang ini, makanya jadi sejajar equal low, atau mungkin teman-teman ada yang bilangnya double bottom, triple bottom bahkan kalau kita lihat di sini nih. Jadi dia kemudian nge-break struktur yang ini untuk naik dan dia pullback lagi dan dia membuat gerakan yang sebenarnya, yaitu dia mulai naik. Jadi Euro USD bias saya untuk di minggu depan masih naik karena di daily-nya pun masih naik. Tapi gimana untuk di H4 nih? H4 kita bisa lihat setelah dia melakukan gerakan turun, tren turun di H4 yang mana merupakan pullback yang di daily. Jadi kita bisa lihat dia melakukan gerakan naik lagi nih. Dia ada turun sedikit, membentuk equal low, dan kemudian dia naik. Nge-break struktur yang ini, pullback lagi, lalu dia naik. Nge-break struktur yang ini. Jadi kalau kita tarik garisnya nih, salah. Saya coba gambarkan ulang. Kalau kita lihat secara garis, dia melakukan gerakan yang seperti ini nih. Turun, lalu kemudian dia mulai membentuk equal low, dia mulai naik seperti ini. Di H4, si Euro USD ini sedang membentuk gerakan yang ini nih. Yaitu gerakan pullback karena dia baru aja nge-break struktur yang ini. Mungkin enaknya saya hapus dulu. Dia baru aja nge-break struktur yang ini. Lalu dia membentuk higher high yang ini. Dan kita udah ketemu trading range-nya. Dari sini sampai ke sini. Lalu di chart juga kita udah bisa lihat trading range-nya dari sini sampai ke sini. Lalu, jadi di minggu depan kita bisa expect apa nih si Euro USD? Di Euro USD kalau saya sudah terlihat strukturnya jelas mau ke atas. Jadi yang bisa kita expect dia untuk lakukan di minggu depan adalah saya akan menunggu dia untuk pullback ke sini, yang mana sebenarnya dia udah masuk nih ke trading range di H4. Dia sudah jemput 50% dari trading range, jadi kalau misalkan dia mau naik, itu udah nggak aneh lagi. Jadi saya akan lihat gimana Euro USD memberikan saya signal di minggu depan. Kalau ada saya entry buy, kalau nggak ada saya tunggu. Tapi intinya untuk Euro USD saya biasnya untuk minggu depan adalah naik karena dia strukturnya jelas seperti ini. Strukturnya jelas, dia sedang naik dan sekarang sedang pullback. Sehabis pullback saya expect dia untuk naik dan meneruskan perjalanannya. Kurang lebih begini untuk Euro USD. Oke, jadi berikutnya kita punya di
GBP USD. Jadi di GBP USD ini minggu lalu saya ada bilang kalau sepertinya dia sedang turun. Karena di daily dia baru aja nge-break struktur yang di sini. Dan mungkin kemungkinannya adalah dia pullback lalu turun. Atau bisa jadi dia ini cuma fake out, jadi dia sebenarnya akan mau naik. Jadi kalau nggak salah di minggu lalu saya ada bilang 2 kemungkinan itu. Tapi kalau kita lihat di daily, secara garis besarnya sedang ngapain dia. Jadi kita bisa lihat ini adalah struktur terakhir yang dibentuk oleh GBP USD, external structure-nya ini. Jadi kalau kita tarik kotaknya di sini, ini adalah struktur terakhir yang diciptakan oleh GBP USD. Ini higher low, karena low yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Dan ini adalah higher high. Dan struktur mana yang di break sama dia? Struktur yang ini, dari sini sampai ke sini. Di break dengan clean. Nah, kalau dia sudah nge-break struktur ke atas, biasanya kita expect dia untuk pullback. Lalu setelah pullback dia naik lagi lebih tinggi kalau memang dia masih mau naik. Tapi kita bisa lihat di sini ternyata dia nggak berhasil untuk nembus struktur yang di daily. Dia masih main-main di sini. Dan ketika dia turun lagi, saya mikir dia mungkin akan turun lebih dalam lagi untuk jemput si 50% dari trading range. Tapi ternyata dia nggak ke sana dan juga dia mencoba untuk naik lagi, tapi lagi-lagi nggak berhasil menembus area yang di sini. Sehingga walaupun secara keseluruhan GBP USD masih naik, tapi kita bisa lihat terjadi adanya sideways atau ranging ataupun gerakan market yang menyamping. Dia nggak mau naik tapi juga nggak mau turun. Dia mainnya di sini-sini aja. Jadi di daily sideways, tapi sidewaysnya cukup luas, cukup lega. Kenapa? Karena ada ruang untuk market bergerak. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang tradingnya di H1, M15 ataupun scalping, itu akan sangat bagus sekali kalau teman-teman ngambil posisinya ketika market udah nyampe di zona atas dan zona bawah dari sideways yang di daily nih. Tapi karena saya sendiri tradingnya di H4, jadi kita coba turun ke H4 dan lihat gimana pergerakannya. Di H4 pun sebenarnya bisa kita tradingin nih kalau mau, karena gerakannya cukup luas. Ini contoh kalau misalkan kita ambil buy di sini, itu kita bisa dapat kurang lebih 196 pips. Lumayan 196 pips. Jadi gerakannya cukup, walaupun sideways, tapi cukup ada ruang untuk kita trade. Jadi kalau kita lihat di A4-nya, minggu depan mau kemana nih si GBP USD? Kita bisa lihat gerakan terakhirnya, dia terlihat seperti naik. Kenapa? Karena kita bisa lihat dia baru aja, nggak baru sih, ini minggu lalu sebenarnya. Dia break struktur yang di sini, dan dia terlihat naik, higher high, dia membentuk higher low, karena low yang ini lebih tinggi dari low yang ini, dia break lagi, dia nge-break struktur yang ini, dia membentuk higher low, higher high, dan ini sedang membentuk equal low. Jadi kalau dia sudah membentuk equal low, dan kita bisa lihat sebenarnya dia udah nyampe di kurang lebih di zona atas, di resistennya nih kalau kita bisa bilang. Atau kita bisa lihat ini ada namanya supply zone. Tapi kita nggak main itu di trading untuk semua ini. Jadi kita bisa bilang aja secara simple, dia sudah sampai di zona atas dari sideways yang di daily. Jadi kemungkinannya gimana untuk minggu depan?
GBP USD di 27 Maret sampai dengan 31 Maret 2023 kemungkinannya karena dia baru aja, kita lihat ini dia break struktur belum nyampe di 50% sehingga kita bisa extend, dan dia di saat bersamaan dia membentuk internal structure di sini. Jadi dia sudah pullback ke 50% dari internal structure, tapi dia belum masuk ke 50% dari external structure. Kemungkinannya di minggu depan, antara dia mau ke atas lagi, karena dia sudah pullback di 50% internal structure, atau dia masih mau pullback lebih jauh ke bawah, karena dia mau jemput si external structure 50%-nya, untuk kemudian ke atas, ke zona sideways yang di daily. Dan ya bisa juga dia ternyata memutuskan karena dia sudah nyampe di zona atas daily, dia memutuskan untuk turun, terus membuat struktur turun dan juga sampai ke zona bawah di sideways-nya yang di daily. Jadi ini 3 kemungkinan untuk GBP USD. Kita lanjut ke pair berikutnya. Di pair berikutnya kita punya USD JPY. Di US dollar versus Japanese yen ini kita bisa lihat di minggu lalu seperti yang udah saya forecastkan di episode 5 sepertinya dari Weekly Outlook di channel ini. Kita bisa lihat kalau di daily sebenarnya si USD JPY sedang naik nih. Kita bisa lihat dia terlihat jelas membentuk yang namanya higher high di sini. Setelah dia membreak struktur yang ada di sini. Dan dia sedang turun sekarang. Turunnya apa? Turun untuk membuat higher low atau pullback. Nggak tahu sih, belum kelihatan higher low-nya sih sebenarnya. Tapi saya anggap dia sedang pullback karena secara strukturnya dia sedang naik. Sampai sini dia masih turun, lalu dia mulai membentuk equal low di sini, lalu dia membuat lower high, tapi di sini dia membentuk higher low karena lebih tinggi dari low yang ini, dan dia kemudian naik membentuk higher high. Jadi kenapa ini saya bilang naik? Karena strukturnya berkatakan demikian. Jadi USD JPY di daily buat saya sekarang sedang pullback. Tapi kalau pullbacknya ini ada berapa ini ya? 1, 2, 3. Ada 13 bar di mana dia terlihat turun. Dan turunnya cukup dalam sampai dengan ke 50% dari external structure. Ini berarti harusnya di H4 sedang turun nih. Kita bisa lihat strukturnya jelas sedang turun di H4. Kita bisa lihat dari sini sampai sini dia masih naik. Dan kemudian dia membentuk lower high di sini setelah dia high-nya lebih rendah dari yang ini. Dan kemudian secara clean dia nge-break struktur yang di sini. Lalu dia terus membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Kita bisa lihat di daily secara garis besarnya dia naik. Tapi ini gerakan yang cukup besar. 900 pips, hampir 1000 pips. Dan kita bisa lihat strukturnya jelas di H4 dia sedang turun. Jadi, untuk minggu depan di USD JPY, saya tetap fokus ke struktur terakhir yang terjadi di H4, yaitu turun. Walaupun daily-nya sedang naik, tapi gerakannya terlalu besar untuk kita anggap sebagai naik. Karena kalau kita beneran menunggu dia untuk naik, ini mungkin masih akan makan waktu sekitar beberapa minggu lagi ini sebenarnya. Karena gerakannya terlalu besar. Jadi kalau kita fokus ke gerakan terakhir yang terjadi di H4, kita bisa lihat dia membentuk trading range terakhir yang mana adalah di sini.
Jadi ini adalah lower high dan lower low terakhir yang terjadi. Jadi trading range kita sudah punya dan dia sedang melakukan gerakan pullback. Jadi yang saya tunggu untuk minggu depan adalah saya akan menunggu USD/JPY untuk masuk ke 50% dari trading range-nya sebelum nanti saya lihat apakah dia akan memberikan signal untuk saya sell. Kalau ada, saya coba ambil sell. Kemana? Kurang lebih mungkin sampai ke sini, low yang di daily. Atau kita lihat gimana market memberikan kita chance untuk minggu depan. Jadi mungkin aja dia nggak turun sampai ke sini, tapi kemudian dia sudah membentuk struktur naik lagi karena dia harus mengikuti struktur yang di daily. Jadi kemungkinannya juga ada ke sana. Tapi sampai market berkata demikian, saya tetap akan fokus ke apa yang terjadi di H4, yaitu sell. Jadi ekspektasi saya di minggu depan untuk USD/JPY adalah saya akan menunggu dia untuk jemput 50% dari trading range untuk kemudian cari sell. Kita lanjut ke pair berikutnya. Berikutnya kita punya Euro/JPY. Jadi Euro/JPY kalau langsung kita lihat di daily, sampai sini kita bisa lihat sebenarnya market sedang melakukan gerakan turun. Jadi dia membentuk equal high di sini, lalu dia break struktur di sini, dan dia terus ke bawah sampai kemudian di sini dia membentuk equal low. Jadi market nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanannya ke bawah. Lalu apa yang terjadi di sini? Market mulai melakukan gerakan naik. Dia nge-break struktur yang ini, lalu dia membentuk higher low, higher high. Tapi yang kemudian terjadi, dia membentuk gerakan turun lagi. Dan kita bisa lihat di sini ada candle yang wick-nya, ekornya besar sekali. Jadi saya rasa ini adalah candle news. Ini di tanggal 15 Maret. Jadi ini adalah candle news yang membuat, seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau ada candle news biasanya market akan main-main dulu nih di sekitaran candle news tadi sampai kemudian dia antara mau naik atau mau turun. Nah, di daily Euro/JPY kita bisa lihat di sini gerakannya mau turun enggak, tapi mau naik juga enggak. Jadi kita bisa lihat di sini agak sideways. Jadi ini adalah range sideways-nya atau gerakan menyampingnya. Jadi ini sama seperti GBP USD tadi, kalau teman-teman ada yang tradingnya di time frame rendah, 15 menit, 5 menit, 1 menit, pastikan teman-teman coba ambil tradingnya, terutama ketika harga udah nyampe di kedua area ini, area yang ini atau area yang ini. Karena ini adalah area kuat di daily, di mana harga nggak berhasil menembus kedua buah area tersebut, jadi anggapannya, asumsinya, kalau harga udah nyampe di sini, maka dia akan mental lagi ke atas. Dan harga kalau udah nyampe yang zona yang di atas, ekspektasinya dia akan jatuh lagi ke bawah. Dan kalau misalkan memang dia mau keluar dari kedua buah area ini, harusnya di daily akan ada candle yang clean, yang kuat untuk nembus kedua area ini. Jadi biasanya kalau kita mengharapkan gerakan yang kuat seperti itu di daily, yang bisa kita harapkan adalah candle news biasanya. Tapi kita coba lihat gimana pergerakannya. Sampai itu terjadi, kita coba fokus ke gerakan yang terjadi di market saat ini. Jadi kita turun ke H4. Di H4, kita bisa lihat gerakan yang terakhir terjadi adalah gerakan turun. Jadi ini adalah struktur terakhir yang terjadi di market. Market gerakan turun, lalu dia menjemput si 50%, tapi kemudian dia nggak berhasil menembus struktur yang ini, dan kemudian dia naik lagi, tapi masih merupakan bagian dari gerakan turun yang di sini.
dan dia terlihat turun lagi. Dibilang turun juga sebenarnya agak sideways juga sebenarnya di H4 nih. Jadi mungkin di minggu depan untuk Euro JPY saya akan wait and see dulu. Saya belum ada bias tertentu dia mau ke atas ataupun mau ke bawah, karena kalau dia mau ke atas pun sebenarnya dia hanya punya ruang yang sedikit sampai dia nyampe ke zona atas sideways yang daily. Jadi ruangnya nggak gitu banyak sebenarnya. Ini kalau misalkan dia mau naik pun, katakanlah dari sini 300 pips, ya cukup ada ruang sebenarnya 300 pips. Tapi kalau kita, katakanlah kita ambil target di sini, lalu stop loss-nya misalkan di bawah sini, 1R pun nggak nyampe sebenarnya. Jadi mungkin untuk Euro JPY saya akan wait and see dulu di minggu depan. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Tapi tetap kalau dia ada memberikan saya signal, saya coba entry. Tapi sampai dengan signal tersebut terjadi, saya belum punya bias tertentu untuk Euro JPY. Tapi kalau kita mau lihat kemungkinannya dia mau kemana, karena struktur terakhir dia sebenarnya masih turun, mungkin dia bisa pullback ke sini untuk kemudian turun ke zona bawah dari sideways yang di daily, atau mungkin dia malah membentuk gerakan naik. Dia nge-break struktur yang ini, dia pullback, lalu naik ke zona atas di sideways yang di daily. Jadi kemungkinannya untuk Euro JPY adalah dua skenario ini untuk saya. Oke, jadi sekian untuk Euro JPY. Oke, jadi di pair terakhir untuk di weekly outlook minggu ini, untuk di 27 sampai dengan 31 Maret 2023, kita punya pair yang banyak di request sama teman-teman sekalian, yaitu XAU USD, yaitu gold versus US dollar. Jadi lagi-lagi saya sendiri sih saya nggak trading di pair ini, saya hanya trading di forex, nggak di commodity, tapi karena teman-teman nampaknya suka banget sama XAU USD, dan nggak cuma teman-teman yang di channel ini, di komunitas-komunitas trading lain yang saya ada di dalamnya, entah kenapa teman-teman pada suka XAU USD, mungkin karena gerakannya cukup eksplosif sepertinya nih. Jadi kalau mau loss-nya kejadiannya cepat, kalau mau profitnya juga cepat. Mungkin karena itu kali ya. Jadi langsung aja kita lihat di daily sedang ngapain sih si XAU USD ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, gerakannya dia sebenarnya sedang naik ke atas di daily. Jadi ini structure terakhir yang tercipta, dia baru aja nembus structure yang di sini. Dan dia belum jemput ke 50% dari trading range, dia udah naik lagi, jadi kita perpanjang terus. Lagi-lagi dia di sini belum nembus 50% dan dia udah naik lagi, kita perpanjang lagi. Kita percepat prosesnya sampai di sini. Gerakan panjang ini adalah external structure dari XAU USD di daily. Dan kita bisa lihat dia mencoba untuk pullback, yang mana dia belum nyampe ke 50% di external structure, tapi sebenarnya dia udah membuat internal structure. High, low, low yang ini sampai dengan low yang ini. Ini adalah internal structure si XAU USD di daily. Dan kita bisa lihat kalau secara internal structure dia udah menjemput 50% dari trading range yang ada dan kemudian dia nge-break lagi ke atas. Tapi lagi-lagi secara external structure dia belum menjemput si 50%-nya nih. Jadi secara eksternal kita bisa tarik lagi trading range-nya ke atas sini. Lalu secara internal structure setelah dia nge-break struktur yang ini, yang biru ini,
dia terlihat membentuk trading range yang baru nih di daily. Jadi, seperti yang saya udah bilang di video-video saya sebelumnya, kalau secara external structure dia belum menjemput struktur 50%-nya, mungkin nanti di suatu saat dia, kan jadi 50% dari external structure belum kejemput nih, tapi dia menciptakan yang namanya internal structure terus-terusan. Biasanya nanti, kita nggak tahu 1, 2, atau 3 minggu lagi kita nggak tahu, tapi biasanya dia akan melakukan yang namanya deep pullback atau pullback yang dalam untuk menjemput 50% dari si external structure. Jadi, kalau teman-teman terlihat nge-buy si XAUUSD, teman-teman buy terus karena gerakannya naik terus, hati-hati, nanti akan ada kalanya dia mungkin akan turun jauh untuk menjemput si 50% dari external structure. Tapi sampai itu terjadi, kita bisa lihat di daily strukturnya masih naik. Jadi ini struktur terakhir yang terjadi di daily. Kita turun ke H4. H4 sedang ngapain nih? H4 pun kita bisa lihat dia strukturnya masih sama dengan daily, yaitu naik. Tapi di sini kita bisa lihat dia membentuk yang namanya equal high atau double top. Jadi dia akan naik, lalu dia pullback. Kalau udah pullback kan biasanya market akan naik dan menembus struktur yang ini kan. Tapi dia terlihat gagal menembus struktur yang ini, dia terlihat turun lagi dengan 2 candle yang berubah warna ini. Jadi untuk di minggu depan, kita bisa expect XAUUSD mau kemana nih? Jadi mungkin dia akan turun untuk menjemput 50% dari internal structure yang di daily. Dia turun untuk pullback sampai dengan 50% yang di daily, sampai kemudian dia naik lagi untuk masuk ke area yang di sini, area yang tadi gagal ditembus oleh XAUUSD. Ini skenario pertama. Tapi skenario kedua juga bisa dia turun cukup jauh karena dia masih mau menjemput 50% dari external structure yang di daily. Yang ini. Kalau di H4 terlihatnya jadi jauh sekali. Tapi kurang lebih itu kemungkinan kedua, atau kemungkinan ketiga adalah ya market nggak pakai pullback, dia langsung naik ke atas. Kemungkinannya ada ke sana dan kita nggak tahu. Kita hanya bisa beradaptasi dengan apa yang market berikan ke kita. Jadi secara garis besar XAUUSD buat saya memiliki 3 skenario seperti ini yang mungkin akan terjadi di minggu depan. Jadi untuk teman-teman, semoga lancar trading di XAUUSD-nya. Kalau saya sih, saya nggak main di pair ini, jadi saya akan skip. Tapi untuk teman-teman yang trading di XAU, saya doakan semoga lancar, semoga profit untuk di minggu depan. Oke, sekian untuk XAUUSD. Oke teman-teman, jadi baru aja teman-teman nonton tentang gimana saya membahas pergerakan dari forex market untuk 1 minggu ke depan. Dan mungkin kalau teman-teman nyadar, di sini saya agak sedikit beda bahasnya. Jadi kalau biasanya saya bahas market movement secara mendetail, tapi minggu ini saya bahasnya lebih ke garis besarnya aja tentang pergerakan mau kemana, skenario-nya gimana. Jadi teman-teman tolong bantu komen dong di bawah. Kira-kira lebih demen yang mana sih, lebih suka yang mana sih, apakah pembahasan yang mendetail. Jadi saya bahas pergerakan masing-masing pair itu secara mendetail sampai dengan ke detail-detailnya, namanya juga mendetail. Nah, atau lebih teman-teman lebih suka pembahasan garis besarnya aja seperti yang minggu ini saya lakukan. Jadi saya hanya bahas GBP USD sedang di mana dan minggu depan mau kapain. Jadi teman-teman
boleh tolong bantu saya untuk komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe channelnya, di like juga, dan juga dinyalain notifikasinya karena materi edukasi yang baru sedang dalam pengerjaan dan semoga minggu depan bisa saya naikin nih. Jadi di materi yang baru ini rencananya saya akan share tentang cara simple gimana saya mengambil trade, gimana saya menentukan take profitnya, TP-nya di mana, SL-nya di mana, trade manajemennya bagaimana. Itu akan coba saya share di minggu depan. Jadi ya tolong dinyalain aja notifikasinya biar teman-teman bisa cepat nonton. Dan kalau gitu kita akhiri aja episode dari Weekly Outlook di minggu ini untuk 27 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi semoga teman-teman juga profitnya lancar di minggu depan, tradingnya profit, walaupun ada loss tapi lossnya semoga bisa di cover sama profitnya. Dan semoga lancar-lancar semua, sehat-sehat semua, dan bisa nonton lagi video di trading untuk semua ini. Jadi teman-teman sampai jumpa di video berikutnya lagi dan goodbye.